Oke guys, lanjut lagi. Sekarang kita lagi buka fender depan dulu nih, ya kan? Jadi ini kan kemarin ketika kita ngambil mobil di Bandung, pintu depannya tuh ini guys, apa namanya, oblak. Jadi ketika kita buka nih, ya kan, kita tarik begini-begini, dia kayak gerak begitu loh, ya kan? Ternyata setelah saya cek, ini pintu bekas aksiden guys. Nih. Jadi dalam bagian sininya kayaknya pernah nabrak deh gitu. Ini udah saya ketok-ketok ulang, ya kan? Supaya si bagian besi ini nih dia nggak terlalu begitu melengkung keluar. Gitu. Tadi melengkung keluar dan ngehajar sini nih. Ngehajar engselnya. Terus untuk engselnya gue udah kita setel ulang nih, ini. Terus ini kan handle pintunya bawaannya ini nih. Ini saya heran kenapa digerinda tuh, belakangnya kenapa digerinda, sebelah sini juga digerinda. Ini saya nggak tahu kenapa. Jadi ketika dibuka ini susah, tapi setelah saya coba ganti pakai handle baru nih, ya kan, karena ada copotan bekas-bekasan di garasi. Ini saya coba pakai yang baru, ternyata tuh oke. Tuh. Kalau pakai yang ini jadi susah ngebuka guys. Ini nggak tahu kenapa ya. Tar. Loh. Ini pakai yang ini susah ngebuka nih. Tapi kalau pakai yang ini gampang. Loh. Ini nggak tahu deh, ya kan? Kayaknya bermasalah di sininya. Kalau dilihat dari bentuk sama guys, nggak ada bedanya. Yang ini sama ini juga bentuknya sama, cuman ini kenapa digerinda? Ini kenapa digerinda juga ujungnya? Oke, jadi ini ngebenerin pintu udah selesai. Jadi pintunya sekarang udah oke, tuh. Nutupnya juga udah enak, ngebukanya udah gampang. Sekarang kita mau pasang balik fendernya tuh. Oke guys, ini benerin pintu depan udah kelar. Jadi sementara untuk handle-nya ini pakai yang ada dulu aja. Ya kan, ini pakai yang ini, belakangnya pakai warna silver. Soalnya tadi untuk bawahnya ini juga udah pada pecah nih, si pengait belakangnya. Jadi makanya kita ganti pakai yang ada dulu aja. Dan ini mah nanti dicat ya warna hitam. Tuh, ngebukanya enak, nutupnya juga udah enak sekarang. Gitu guys. Nah ini nih, tadi kita coba ketok-ketok, ternyata bener, ini dempulnya udah tebal banget tuh. Ini ada mungkin setengah senti ini. Gitu. Oke. Ini fender udah oke, udah nutnya udah kena, udah dapet. Tinggal nanti ini dempulnya ditipisin dikit, terus diratain lagi. Ininya udah dapet. Untuk bumper nanti dikejar dempul aja nih. Tuh. Kejar-kejaran dempul tipis guys, gitu. Oke. Oke guys, lanjut lagi Gen 1. Jadi hari ini kita mau coba pasang power window baru sama central lock baru. Jadi ini untuk door trimnya baru aja kita copot. Ini kondisinya asli parah banget cuy. Nah, jadi untuk kondisi di balik door trim seperti ini guys, ini asli lebih parah dari si Grandong sih, ya kan? Jadi di proyekan berapa saya lupa tuh, kita pernah ngerjain Toyota Vios Gen 1 sih.
Cuman itu Vios G bukan bekas taksi. Kalau ini kan bekas taksi nih. Jadi ini asli dalamannya. Tuh. Ini untuk motor power window-nya juga udah copot nih. Tuh, ini asli kotor banget, parah loh. Tuh, kiri kanan sama kayak begitu. Jadi bentuk power window-nya aneh ya. Mungkin ini bentuk power window yang dulu-dulu mungkin ya. Nih. Kalau untuk power window yang sekarang mau kita pasang, ya modelnya kayak OM dia sama regulator segala macam. Kalau ini kita baru lihat nih yang model power window-nya seperti ini. Tuh, ya kan? Nah, ini untuk power window baru yang bakalan kita pasang nih. Ini aftermarket, cuman ini udah berikut regulator, kabel-kabel, saklar pusat, saklar anakan segala macam. Ini sudah satu paket. Ya ini sama sih kayak project car yang sebelumnya juga. Kalau misalnya pasang power window, ya bentukannya seperti ini. Ini baru semua nih, cuman ini aftermarket. Ya kan? Gitu. Jadi sekarang ini mau kita langsung coba pasang mungkin ya. Untuk regulatornya dulu. Terus habis regulatornya nanti kita lanjut ke perkabelan. Karena ini asli perkabelan harus kita rombak lagi dari awal. Karena ini power window-nya kan nggak jalan sama sekali ya, nggak berfungsi. Daripada kita ngelanjutin kabel-kabel yang udah ada, ya kan, ribet dan pusing, mending kita bikin jalur baru, ya kan. Nih kabel setnya. Jadi untuk kabel yang terpasang nanti kita bongkar semua, kita buang, ya kan. Jadi nanti biar rangkaian kabelnya kita bikin serapi mungkin gitu, oke. Ya langsung aja kita gas dulu nih, bongkar untuk regulator kaca manualnya. Oke guys, ternyata setelah kita bongkar door trimnya semua, jadi kondisi di belakang door trimnya ini aduh kotor banget parah. Jadi makanya ini mau kita cuci dulu sebelum kita pasang central lock sama power window baru nih. Tuh. Kita coba cuci dulu, ya kan? Karena ini asli kotor banget. Karena ini asli kotor. Jadi kalau kotor kayak gini saya ngerjainnya agak gimana gitu ya. Jadi mumpung lagi dibuka nih, ini mau kita cuci dulu, ya kan, supaya nggak, ya minimal nggak kotor-kotor banget lah ya. Tuh, tuh. Ini asli baru nemu pertama kali mobil yang kondisi di balik door trimnya kayak begini, aduh. Ini dulu kata yang punya mobil, ya kan, belinya tuh tahun 2008 kalau nggak salah atau 2009 gitu. Ya pas jaya-jayanya Gen 1 masih dijadiin apa namanya, armada taksi. Ini belinya dengan harga 80 juta gitu dulu, tapi ya dulu tahun 2000. Ini kan mobil 2004 nih. Dulu beli mobil ini tahun 2008 kalau nggak 2009, ya kan. Jadi dulu masih di atas banget nih mobil. Nah sekarang kondisinya begini, dan paling juga ini kalau dijual Gen 1 dengan kondisi seperti ini ya, sebelum kita dandanin, ya paling laku berapa ya kalau bekas taksi kan. Kalau Vios G nya tuh harganya sekitar 65 70-an, ya kan. Kalau taksi paling under 40 juta paling ya. Jadi daripada dijual yang harganya turun drastis, makanya ownernya milih untuk di restorasi aja. Oke guys, ini pintu udah selesai kita cuci, ya kan. Nah, jadi sekarang kondisinya tuh sudah mulai bercahaya daripada tadi, ya kan. Bersih.
ya kan? Enak kalau ngerjainnya bersih kayak gini. Jadi kalau tangan kita masuk ke dalam juga nggak bakalan begitu terlalu kotor, ya kan? Keluarannya ini udah nggak ada kotor sama sekali. Jadi kan nanti rencana ini untuk bagian pintunya mau dipasang peredam, ya kan? Jadi kalau misalnya nanti si pintu ini nggak dibersihin, kondisinya kotor kayak tadi, takutnya tuh peredamnya nggak nempel sempurna dia. Nah sekarang kan udah cakep, ya kan? Oh. Jadi sambil nunggu kering, sekarang kita mau pasang dulu remote alarm baru. Oke guys, jadi kemarin udah selesai kita pasang power window, central lock dan juga alarm baru, ya kan? Jadi nih, ini juga kemarin kan udah kita bersihin nih, tuh. Nah, ini untuk central locknya kita kasih baru semua, ini pistolnya, ya kan? Pistol, modul segala macam kita kasih baru semua, ya kan? Terus untuk remote-nya ini udah berfungsi, cuman akinya lagi dicopot dulu karena lagi ngebongkar kaki-kaki gitu guys. Jadi sekarang ini kita lagi lanjut bongkar kaki-kaki, ya kan? Ini akinya udah turun, terus armnya juga udah turun. Jadi untuk arm tadi udah selesai kita ganti pakai ball joint sama bushing arm gede. Nih. Ini sama ini udah selesai, cuman yang sebelahnya kita ada kendala, ya kan? Ternyata setelah kita cek untuk bagian baju ini dilas guys. Nih, ini dilas kayak begini tuh dia biasanya ya kalau nggak baljonya kekecilan atau enggak memang dudukan armnya nih untuk di bagian sininya dia udah oblak gitu. Biasanya kan yang udah saya nemunya itu dilas cuma las cantum doang 4.1 2 3 4. Ini dilas full. Tuh. Ini udah kita coba gerinda sampai dalam nggak ketemu ujung ujung las-lasannya di mana nih. Tuh. Jadi mungkin kalaupun dipaksain tetap pakai arm ini, kemungkinan besar nanti untuk pemasangannya pun dilas balik, ya kan? Jadi nanti kita infoin dulu sama yang punya mobil kalau kondisi armnya yang sebelah seperti ini, ya kan? Ini mau tetap dipasang yang ini atau mau ganti satu bundel gitu. Tapi kalau misalnya tetap pakai arm ini, otomatis si bagian baljonya dilas gitu kan. Nah ini untuk partnya nih. Untuk bushing arm besar kita pakai RBI. Oke. Nah ini yang sebelah nih belum sempat dipasang. Ini yang sebelah untuk baljonnya kita pakai SS35. Nah ini ya, berarti nanti kalau ini diganti baru, ini nggak dipasang nih. Karena kan kalau baru di satu set ya, udah ada bushing arm besar baru, udah ada baljon baru dan bushing arm yang kecil baru juga guys gitu. Oke. Terus ini untuk lubang link stabil juga ini udah jebleh nih guys. Oh. Ini kan harusnya bulat, ini udah jebleh. Nih harusnya bulat kayak gini. Ini masih bagus. Jadi untuk arm nanti kita nunggu dulu konfirmasi dari yang punya mobil. Ini mau diganti baru apa tetap pakai arm yang ini, ya kan? Sementara nungguin dulu keputusan yang punya mobil. Sekarang kita mau lanjut pasang part yang lain ya. Ini kita mau bongkar dulu kopling guys, ya kan? Karena koplingnya mau diganti baru. Nah untuk koplingnya seperti biasa kita pakai kopling original. Nih. Nah, dengan kopling original
baru, dekrupnya juga baru nih, dan bearingnya juga baru gitu. Oke, jadi sekarang kita lanjut dulu untuk ngebongkar bak koplingnya.